Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimik berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Friedett merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Friedett, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional. Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan.
PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza. Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan, termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimmick berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Fridet, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional. Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel.
petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza. Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimmick berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu.
Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakan kaki di New York. Menurut Fridet, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional. Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza. Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimmick berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya.
Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Fridet, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional. Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza.
Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephane Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza. Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan, termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimik berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Fridet, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional. Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro.
Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza. Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimik berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Friedett merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Friedett, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional.
Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan "Bebaskan Palestina". Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan "Pembunuh bayi" hingga "Bebaskan Palestina". Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza. Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimmick berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas.
Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Fridet, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional. Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza.
Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan, termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimik berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Fridet, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional. Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB.
Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza. Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan, termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimik berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Fridet, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional.
Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza. Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimik berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza.
yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Fridet, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional. Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza.
Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan, termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimmick berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Fridet, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional. Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro.
Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat selesai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza. Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimik berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Fridet, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional.
Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza. Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan, termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimik berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza.
yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Fridet, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional. Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza.
Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan, termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimmick berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Friedett merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Friedett, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional. Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB.
Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza. Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimmick berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Fridet, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional.
Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza. Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimmick berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas.
Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Fridet, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional. Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza.
Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan, termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimik berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Fridet, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional. Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro.
Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza. Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimmick berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Fridet, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional.
Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza. Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimmick berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza.
yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Fridet, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional. Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza.
Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimmick berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Fridet, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional. Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB.
Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat selesai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza. Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimmick berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York.
Menurut Breitbart, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional. Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat selesai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza. Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan, termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimmick berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza.
yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Friedett merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Friedett, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional. Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza.
Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan, termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimmick berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Fridet, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional. Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro.
Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat selesai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephen Dujarric, dilansir pada Sabtu 27 September. PBB memperingatkan serangan ekstrim Israel bisa menghancurkan warga sipil Gaza. Menurut pemantauan PBB, sekitar 16.500 orang terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan hanya dalam waktu sehari. Dujarric mengatakan petugas bantuan masih berada di jalur pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama, dukungan psikososial, dan menyampaikan resiko bahan peledak kepada para pengungsi baru. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin berat. Hingga saat ini, ratusan ribu orang memilih tetap tinggal di Gaza meskipun kondisinya makin membahayakan dan tidak aman. Hidup ratusan ribu warga Gaza itu bergantung pada bantuan kemanusiaan karena layanan esensial banyak yang ditutup atau harus direlokasi. PBB mendesak agar Israel memfasilitasi penuh operasi kemanusiaan termasuk pergerakan bantuan tanpa hambatan masuk dan melintasi jalur Gaza. Menteri Israel Yair Lapid mengkritik pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Yair Lapid mengatakan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 Agustus cengeng dan penuh dengan gimmick berlebihan. Kritikan itu disampaikan Yair Lapid melalui akun X pribadinya. Lapid menyoroti pidato Netanyahu, terutama saat buronan Mahkamah Pidana Internasional itu menyampaikan pesan kepada para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Yang mana saat itu Netanyahu menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap warga Israel yang ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa militernya tidak akan mundur hingga para tawanan dibebaskan Hamas. Kalimat tersebut dinilai mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid sebagai retorika yang penuh dengan kepura-puraan. Lapid mengatakan Netanyahu justru memperburuk keadaan negaranya dengan menyampaikan pidato di PBB dan tidak bisa menghentikan tsunami diplomatik. Kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato dalam Majelis Umum PBB disambut aksi demo besar-besaran. Ribuan warga New York turun ke jalan memprotes kehadiran Netanyahu di kotanya pada Jumat 26 September. Salah satu peserta aksi bernama Al-Sharif Nassef mengatakan kehadiran Netanyahu di New York merupakan hal yang memalukan. Nassef mengatakan Netanyahu seharusnya berada di Den Haag untuk diadili Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza. Ia menyebut semua warga New York yang melakukan aksi demo mendukung penuh penangkapan Netanyahu. Sementara itu, pendemo lainnya bernama Megan Fridet merasa jijik sebagai warga New York karena Netanyahu berada di kotanya. Ia mengaku marah dan malu karena Netanyahu menginjakkan kaki di New York. Menurut Fridet, Netanyahu tidak pantas berada di New York karena merupakan seorang buronan internasional.
Adapun pendemo di New York mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan bebaskan Palestina. Mereka juga mengkritik kebijakan Israel yang melarang masuknya bantuan ke Gaza. Menurut mereka, aksi blokade Gaza yang dilakukan Israel membuat bencana kelaparan mematikan di wilayah Palestina. Hotel tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menjadi sasaran amukan massa yang menentang aksi genosida Israel. Sejumlah demonstran bahkan ditangkap oleh petugas kepolisian New York pada Jumat 26 September waktu setempat. Dilansir dari The Guardian, puluhan massa mengepung Hotel Netanyahu yang berada di Lenox Hill, sisi timur Manhattan. Hotel tersebut berada tidak jauh dari gedung PBB. Massa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan genosida. Demonstran juga menabuh genderang dan meneriakkan pembunuh bayi hingga bebaskan Palestina. Sejumlah umpatan untuk Israel dan Netanyahu juga menggema di sekitar hotel. Petugas kepolisian sempat memukul mundur massa dengan menggiring mereka ke trotoar. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi tanpa disertai kekerasan. Demonstrasi itu terjadi saat Netanyahu berkunjung ke New York untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB. Amerika Serikat bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Kebijakan itu dilakukan Amerika Serikat seusai Petro ikut turun ke jalan gabung dengan ribuan massa unjuk rasa pro-Palestina di dekat markas PBB New York. Kabar itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun X-nya pada Sabtu 27 September. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut langkah mencabut visa Petro dilakukan karena Presiden Kolombia itu dianggap bertindak gegabah dan menghasut. Pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan rincian khusus soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro. Namun dalam rekaman yang beredar di media sosial, pemimpin Kolombia itu terang-terangan turun ke jalan ikut bergabung dengan massa aksi demo pro-Palestina. Petro juga sempat melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Amerika Serikat sehari sebelum menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Petro menyebut Trump kriminal karena banyak anak muda miskin tak bersenjata tewas dalam serangan yang didalangi Presiden Amerika Serikat itu. Petro juga menyebut bahwa Trump merupakan kaki tangan genosida karena membiarkan Israel terus menggempur Gaza habis-habisan. PBB mengungkap aksi keji Israel terhadap Gaza atas serangan udaranya. Berdasarkan data PBB, ternyata militer Israel melancarkan serangan udara setiap 8 hingga 9 menit sekali. Selama 24 jam terakhir, operasi Israel meningkat pesat bersamaan dengan dampak besar pada penduduk sipil Gaza. Kabar itu disampaikan oleh juru